musim hujan ini. Terbalik kayaknya bajunya. Enggak. Terbalik. Betul terbalik. Enggak. Maksudnya Enggak. Masuk terbalik. terbalik. Pak. Masuk terbalik. Terbalik. Dibalik. Astagfirullah. Oke kawan-kawan, selamat datang di channel Mr. Kimpong. Jadi Mr. Kimpong ini lagi segmen ngobrol ya Pak, ngobrol bareng nelayan. Betul. Betul. Jadi udah lama nggak ngobrol-ngobrol ini. Ini kan habis. Ada yang penting. Hmm? Ada yang penting yang disampaikan. Ya banyak lah. Kan di sini ceritanya aku yang belajar. Loh iya loh, betulan. Betul, aku serius, aku yang belajar ini. Aku juga belajar. Jadi kalau misalnya nggak penting bagiku, ya ngapain aku juga nanya kan. Jadi sangat penting. Jadi Bukan bertanya ya, tapi kita sharing. oh gitu. Sharing. Sih. Kalau bertanya itu kan seakan-akan saya ini kan hebat banget, sementara adik enggak gitu. Meskipun iya gitu ya. Enggak lah. Pak Pong memang hebat betul. Saya nggak mau memegang beban itu. Biarkan Pak Pong sendiri yang memegang beban itu. Pak Pong memang hebat sendirian kok. Jadi Pak Pong sehat ya? Alhamdulillah. Karena banyak kawan-kawan juga yang nanyain Pak Pong Iya. mana, Pak Pong mana selama saya mancing sama Chris kan. Yang terpenting sekarang ini dalam kondisi musim penghujan ya, kita jaga fisik. Pertanyaan pertama saya Pak Pong. Oke, silakan. Baramundi kenapa susah betul? Jawabannya satu. Musim banjir, Baramundi tidak terfokus pada satu sungai, tapi terpecah-pecah ke segala penjuru sungai, anak-anak sungai, dan bahkan lari yang besar-besar lari ke muara. Itu jawabannya. Jadi ya tawar ya, Ya, karena ya, pengaruh air banjir. tawar. Ya. Karena baramundi di sini kan ada baramundi yang bisa hidup di air tawar, Ya. ada yang bisa di air Kalau tawar. baramundi kita ini kan baramundi Laut ya? brackish water ya, apa ya? Air payau. Payau. Dengan susahnya baramundi, aku sempat berpikir apa mancing malam kali ya. Ikan-ikan ini apa aktifnya malam? Kalau siang ini kan wah, aktivitas rame banget. Ya. Banyak banget kapal-kapal lewat, mancing yang dari pinggir apa terganggu itu ya? Apa mancing malam aja? Ya? Nah, Tidak harus. karena juga kemarin ada salah satu teman itu yang nanya minta tips mancing malam baramundi gitu Pak Pong. Nah yang pertama itu yang ingin saya tanyakan apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan sebelum mancing malam untuk khususnya baramundi. Ya mulai dari umpan, kemudian tackle-nya, tekniknya yang nanti yang digunakan. Nah, barangkali itu yang terpenting. Nah, itu yang dipersiapkan itu seperti apa, Pak? Mulai dari umpan sampai teknik. Ya, kalau sekarang umpan ya. Umpan itu umpan yang berkilat. Seperti contoh anak-anak bandeng, belana, gemasi, itu adalah mereka adalah bersisik ya. Ikan-ikan ini kan bersisik. Oke. Nah, kilatan inilah yang nanti akan menjadi semacam apa ya? Penggoda untuk ikan-ikan baramundi itu. Beda kalau umpan itu berwarna gelap, barangkali nggak akan tersentuh. Apalagi kalau umpan itu berkilat dan hidup. Goyang-goyang Ya, terus ya. kenapa? Pada saat malam hari gelap, gitu ya. Penglihatan terbatas. Penglihatan terbatas, tapi dengan gerakan ikan-ikan ini, Anda tahu bahwa sifat air laut, gitu ya, itu adalah fosforesensi. Oh, kalau dayung-dayung itu kalau Ya, malam ada putih-putih, ada hijau-hijau ya. gitu, ya. Nah, seperti cahaya-cahaya. Iya. Itu adalah jenis-jenis, sebenarnya adalah cahaya matahari yang disimpan oleh air laut, garam-garaman yang ada di air laut.
Nah, garam-garaman inilah bersifat fosforescent. Begitu ikan yang bergerak-gerak ini juga dapat ditangkap oleh ikan-ikan predator besar gitu ya. Oke. Yang sama fosforescent itu gitu loh ya, kalau kita jalan di hutan, Iya. kita ketemu jamur-jamur ya, Iya, hidup. berpendar, mencorong gitu ya. Iya. Itu kan fosforescent gitu ya. Oke. Air laut juga begitu, garam-garaman yang ada di air laut. Oke. Nah, gerakan ikan inilah yang menggoda predator-predator malam. Yang bisa kita manfaatkan. Betul. Itu yang betul, bisa salah kita satunya. manfaatkan. Kemudian di mana kita mancing gitu ya? Di mana kita mancing sebaiknya? Jangan mencari tempat-tempat yang dalam. Juga strateginya ya. Jangan mencari tempat-tempat yang dalam, apa lubuk gitu ya. Tempat-tempat yang mungkin biasa mancing siang dalam-dalam tidak. Pengalaman membuktikan bahwa beberapa kali kita turun malam, ikan itu kan nyambar-nyambar itu malah bukan di tengah, Iya. tapi di mana? Iya. Di pinggir. Di pantai-pantai kan. Nah, itu Di tempat yang nggak masuk akal. Nah, gitulah ya ceritanya begitulah. Di pantai-pantai itulah gitu dengan kita lempari. Iya, benar. Jadi kalau kita mancing di tempat-tempat pedalaman, saya pikir ya bukan sia-sia ya, tapi membuang waktu. Kemudian tips yang lain ya, Iya. mancing malam hari itu jangan mancing di sekitar bulan purnama. Kenapa itu Pak Pong? Begini, dulu saya tidak percaya. Beberapa kali kan saya bulan purnama malah asik di tengah laut gitu ya. Iya. Mancing pasti asik gitu ya. Terang, nyaman, bikin kopi di atas kapal itu kan nyaman banget. Tapi kenyataannya beberapa kali saya boncos. Dan saya tahu itu beberapa tahun terakhir ini baru bahwa pada saat sekitar bulan purnama para predator ikan-ikan besar ini tidak mementingkan perut ya, tapi dia lebih mementingkan reproduksinya, kelanjutan keberlangsungan hidupnya, generasinya. Ya katakan itu dipakai oleh ikan-ikan predator termasuk barramundi dalam musim kawin. Kalau sudah musim itu, biar kita berikan santapan yang lezat itu dia tidak akan mau menyantap. Jadi saya sarankan kalau mancing itu di sekitar malam-malam gelap ya. Ya bulan mati, ya bulan mati. Kemudian ya paling nggak separuh bulan lah, sampai separuh bulan. Ya, tapi kalau sudah mendekati bulan purnama itu menurut saya banyak membuang waktu. Menurut saya ini banyak membuang waktu. Mancing itu kan ukurannya bukan kalender Masehi ya. Nah, tapi kalender Hijriah, kalender bulan Komariah, ya, bukan Samsiah. Jadi rotasi dari bulan itu. Iya. Mengelilingi bumi ya. Iya. Pasang surut air laut itu dipengaruhi sebagian besar oleh gravitasi bulan. Itu barangkali ya tipsnya ya. Itu barangkali tipsnya. Tapi saya masih bingung untuk menentukan spot itu kan. Ya nggak bisa lah kita bilang tempat-tempat dangkal. Karena menurut saya itu tempat dangkal itu juga perlu dia alasan untuk di situ, misal kayu. Itu apa menjadi penting Pak Pong? Tidak predator malam, tidak predator siang ya. Dia menggunakan bentuk alam dasar laut, dasar sungai. Itu juga sebagai strategi untuk mengintai mangsa. Mengintai mangsa ya. Jadi saya pikir itu sangat perlu untuk diperhitungkan. Ya, karena tadi siang kan aku ngomong, Pak, aku mau mancing malam loh sama Chris. Karena kalau Bapak mancing malam kan kayaknya udah nggak bisa ya, karena angin malam itu betul kita udah nggak tahan lah kayaknya Bapak kalau mancing malam. Sebenarnya sih kalau dipaksakan insya Allah tahan. Ya tapi aku nggak mau, nggak bolehin kan. Jadi kayaknya kan aku sama Chris kan sama-sama masih fit lah ya. Sama-sama semangat mencari keanehan di sungai, tantangan di sungai gitu. Nah, kayaknya seru kalau mancing malam. Di samping itu kalau malam itu kan kurang lalu lalang kapal, lalu lalang teman-teman mancing. Nah, jadi aku punya rencana itu mancing di tempat yang biasa barramundi, misal spot tebing gitu, ditungguin gitu.
Itu apakah sudah benar arahnya seperti Iya, itu? tapi jangan ke tengah, jangan ke tempat dalam lemparnya ya. Iya, karena Ke tempat-tempat yang ya itu tadi ya alasannya. pantai-pantai ya, karena memang dia mengintai mangsa itu di tempat-tempat itu. Gitu. Iya. Bukan di tempat yang dalam, tapi di tempat situ, gitu ya, di tempat-tempat dangkal di pantai-pantai itu. Gitu. Nah, jadi jangan lupa juga diperhitungkan salinitas ya. Oh iya. Ya, musim banjir begini, wah ini yang kalau dirasakan gitu dengan lidah itu ketika keasinan 60%, gitu ya, 60% asin, 40% tawar. Artinya kalau kita rasakan air laut mutlak, itu kan asinnya sampai pahit ya. Pahit. Nah, Hitam aja. betul. Nah, itu jangan terlalu pahit, tapi juga jangan terlalu hambar gitu ya. Oke. Nah, itu 60-40 kalau saya memberikan kode. Kasarnya ya dominan asinnya lah. Betul. Kasarnya Betul. gitu. Nah. Dominan asinnya. Nanti begitu di tempat dangkal, malah mancing di tempat-tempat hulu-hulu sungai yang lagi banjir ya ngapain gitu. Malah ya. Malah dapat lah. Lele. Kita kan nyari dapat. Iya. Lele itu. Lele atau ya semacam ikan-ikan wader lah ya. Tapi itu ya Pak Bang ya, itu tadi ya mancing malam ini tantangannya beda. Yang pertama ya, Pasti. tantangannya Pasti. beda, umpannya beda karena kalau siang pakai udang, tapi kalau malam pakai udang bisa nggak Pak Bang? Bisa, tapi kecil kemungkinan karena udang itu kan tidak memendarkan cahaya itu tadi. Bagus udang apa umpun? Malam. Bagus kumpul. Bagus Kumpul umpun. itu karena malam itu kan predator malam itu mengandalkan penciuman juga penglihatan. Pak Bang itu pernah nggak sih pakai umpan kumpul? Sering. Kalau sama aku juga pernah. Oh iya, selama dengan adik kan nggak pernah saya ya. Karena apa? Kalau saya sih berani pegang cacing lalat. Ada nggak pernah berani. Ya, itu. Bukan. Lah kan Bapak yang ngajarin pakai plastik. Ya, pakai Berarti kan dulu plastik. Bapak juga nggak berani. Iya, kan? pernah aja pakai plastik. Sama. Berarti Berarti aku kan pertama kali juga itu. Pertama kali pakai kumpul. Tapi pernah pakai kumpul itu ya. Dan lebih apa ya? Karena kumpul itu juga di dalam air laut itu juga berpendar ya. Nyala ya. Menyala, berpendar, menyala gitu. Kalau orang Jawa bilang mencorong gitu ya. Nah, itu juga gerakan-gerakan kumpul, ekor-ekor kumpul itu juga mengganggu predator. Kemudian baunya juga amis. Nah, karena predator kan satu mengandalkan penciuman, penglihatan. Kalau orang sini malah banyak mancing itu malam itu pakai seluang. Ikan seluang itu kalau orang Jawa ikan wader ya. Iya. Nah, wader yang dua jari. Yang panjang. Iya. Kalau seluang itu yang panjang, kalau di sini itu apa pengarak kah apa gitu. Tapi malah yang nyikat bukan baramundi biasanya Pak. Iya. Setahu black bass. Iya, kakap merah. Kakap merah, raja. kakap hitam Iya. yang nyikat biasanya. Betul. Kalau umpannya wader ya. Wader. Soalnya kan mati. Iya. Mati. Baramundi itu jarang loh kalau umpan mati mau. Iya, karena itu tadi nggak ada gerakannya, nggak ada yang menggoda gitu. Ini kalau aku kasih gemasi Pak, Nah, kakap ini aku lempar gitu ya. Ya cuma diciumnya aja, enggak Iya. dimakan. Tapi beda cerita, sama-sama mati nih. Ku taruh di ku suapin baru ku goyang-goyangin. iya. Nah, Gemasi, sama-sama jadi digoyang gitu ya. Digoyang. Lama. Tapi kalau dilempar Kalau gitu gitu. sampai dasar gitu, Nah, enggak disentuh. nah. Enggak mau dia, enggak mau. Jadi dia menggunakan apa ya? Wilayah ya, Teritori ya. teritorial, wilayah teritori. Dia mempunyai wilayah kekuasaan teritori. Jadi dia tidak ingin ada binatang lain yang mengganggu wilayah saya ini. Oke Pak Bang, Oke. mungkin ilmunya kita salurkan di next episode ya Pak. Ya, Bang, silakan. di ngobrol. Monggo. Nanti kawan-kawan bisa bertanya juga, dan juga saya ingin menyampaikan bahwa mancing itu base-nya adalah pengalaman. Jadi pengalaman saya dengan Pak Pong tentu saja berbeda. Tentu kami berdua pun
meskipun anak dan bapak itu punya hubungan yang erat, tapi caranya juga bisa berbeda. Iya. Apalagi saya dengan kawan-kawan atau kawan-kawan dengan kawan yang lain atau dengan yang siapapun, semua orang intinya punya cara yang berbeda dalam memancing. Karena base-nya tadi pengalaman, termasuk peralatan ya, peralatan yang digunakan oleh adik itu Iya. juga peralatan modern ya. Iya. Kalau bapak ini kan memulainya dengan bambu dulu. Iya, iya. Nah, bambu Bento, kita desain ya dengan cara Iya. apa bento tadi ya. Iya. Nah, kita lempar demikian rupa, bahkan sering patah dan seterusnya. Jadi saya rasa bukan saya tidak ingin mendengarkan saran Pak Pong, saya tetap pakai saran Pak Pong tadi nanti ketika mancing malam. Tapi tentu saya juga punya cara saya sendiri untuk membuktikan apakah ini bisa nggak sih digunakan. Betul. Iya. Iya. Itu kan kayak misal pemilihan umpan. Boleh. Kan begini, nggak ada kalau kita bisa menyalahkan seseorang mancing. Anda salah cara mancingnya, nggak benar. Ya, nggak benar itu. Kalimat itu nggak Iya. benar gitu. Nggak ada orang memancing kok salah. Semua orang memancing benar. Yang penting bagaimana strategi untuk bisa menaikkan. Iya. Ya. Nah, yang penting dapatnya Ya, gimana. kecuali kalau dia sudah jelas-jelas di pinggir perahu, nah tiba-tiba putus, barangkali ada yang salah, ya barangkali ada yang salah. Atau sial lah. Atau sial. Kalau saya sih sering Atau sial, teknik. kalau saya nggak pernah salah sih. Kalau teknik mancing, kalau teknik mancing itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Apalagi pas nyerot nggak pernah Iya. salah. Nah, Enggak juga ada orang mancing kok, oh hebat banget, oh enggak. Semua pemancing itu hebat. Atau semua pemancing itu tidak hebat, sama saja. Ya. iya Bapak. Jadi itu tadi, jadi base-nya pengalaman, dan juga yang di video ini tadi untuk mancing malamnya tipsnya sudah Pak Pong sampaikan, mulai dari umpan apa saja yang dipersiapkan, kemudian tekniknya bagaimana, di mana, Iya. ini juga, dan kapan ya, Iya. kapan waktu yang tepat untuk mancing dalam di saat malam hari. Terima kasih Pak Pong. Iya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini. Saya harap di masa-masa seperti ini kita tetap sehat, tetap Insya Allah. tetap makan ikan, tetap mancing. Karena terutama mancing ini olahraga Ya, untuk laki-laki ya. Iya. Jadi kebanyakan mayoritas itu laki-laki, yang mana laki-laki ini pemimpin di dalam keluarga. Jangan sampai sakit, karena kalau kita sakit, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk keluarga kita, terutama yang sudah berkeluarga. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan see you again.